Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang dialami oleh Basuki dan Hadi di pondok pesantren. Semoga kisah ini bisa menghibur kalian. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, linknya sudah saya siapkan di deskripsi video. Oke, kita langsung ke ceritanya. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya, aku tidak mau masuk pesantren. Tapi ibulah yang bersikeras agar aku belajar ilmu agama di sana. Perkenalkan juga teman SD ku yang namanya Hadi. Dia juga akan masuk pesantren yang sama denganku. Keesokan paginya, mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantarku ke pesantren karena bapak sedang kerja di luar kota. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu, lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil, tampak Hadi sedang duduk dengan wajahnya yang kecut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan, aku coba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semuanya pasti akan berbeda. Aku harus mulai hidup mandiri. Aku tahu alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren. Tak lain karena aku sangat manja. Mungkin dia ingin mengajarkan padaku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Kemudian seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. "Siang, Bu, atas nama siapa ya?" "Basuki dan Hadi," jawab ibuku. "Kamar anak kami di sebelah mana ya?" tanya ibunya Hadi. "Perkenalkan, saya Ustazah Fatihah. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti satu kamar, di kamar Assalam." Kemudian Ustazah Fatihah memanggil salah seorang santri yang berpakaian rapih dan berdasi. Ustazah tersebut meminta tolong agar kami diantarkan ke kamar Assalam. Singkat cerita, ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tampaknya memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar yang mereka beri nama Assalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang, termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Saipudin. Dia juga memang ramah. Dia menasehatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. 1 minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali. Mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Tiap hari minimal hafal 1 kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam, saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Kubuka pintu lemariku, lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan kulangkahi satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari, dan pondok benar-benar sepi. Kubuka lembaran kamusku, dan menemukan sebuah kosakata mikrofah, yang berarti gayung. Kuucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba dari luar kamar, tampak bayangan seseorang melintas kamarku. Jelas sekali. Aku lihat itu bayangan seseorang yang mengenakan mukena. Mana mungkin malam-malam begini, ada santriwati yang masuk kawasan santriwan. Kuintip dengan hati-hati dari balik jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang yang iseng? Tanyaku dalam hati. Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar di dinding. Kubuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafalkan kosakata mikrofah yang berarti gayung. Ketika aku sedang menghafal, tiba-tiba ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku, persis 3 ketukan. Aku kesal lalu membuka tirai jendela itu, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, perutku mulas, ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin buang hajat, aku lari terbirit-birit. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya.
Jadi dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau jongkok maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadinya bisa buang hajat sambil ngobrol bersama teman. Malam itu, aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemercik air dan bunyi gayung. Tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia sedang tertunduk. Kemudian aku bertanya, "Kak, aku boleh pinjam mikrofon nggak?" Tanya aku, kugunakan kosakata yang barusan kuhafalkan. Kemudian orang tersebut pun menjawab, "Boro-boro mikrofon. Kepala aja nggak punya," jawabnya, dan jelas itu suara wanita. Kemudian aku berdiri melihat ke samping toilet itu. Benar saja, ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lari terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras. Semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut. Sebagai gantinya, aku selalu menggunakan toilet gedung di sebelah. Cerita tentang hantu tanpa kepala menyebar luas ke semua santri. Mereka bahkan menamai setan itu dengan sebutan Siti Migropa. Hanya segelintir orang yang percaya akan ceritaku. Banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiktif belaka, yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok. Saat ibu dan bapak menjengukku, kuceritakan semua kejadian itu. Anehnya mereka malah tertawa. Hantu Migropa. Bagus itu, kamu bisa terus ingat kosakata Migropa. Hantu itu bantu hafalanmu, kata bapak. Siang itu kami sedang makan bersama di sebuah saung tempat para orang tua menjenguk anaknya. Ini serius bu, ada hantu di pondok ini. Hantu itu ada di mana-mana Bas. Kita berdampingan hidup dengan mereka. Jangan takut, kita makhluk paling mulia di muka bumi ini. Ibu menjawabnya dengan santai. Kemudian aku ingin berhenti mondok, tapi malah ditertawakan bapakku. Kemudian ibu menjawab, boleh saja. Tapi setelah 6 tahun, kata ibu, sambil tertawa terbahak-bahak bersama bapak. Aku pun kembali menampakkan wajah murung. Kemudian bapak berkata kepadaku, jangan berhenti mondok, bapak mau kamu pintar ilmu agamanya, biar nanti bisa mendoakan bapak sama ibu. Kalau udah nggak ada, kau tahu Bas, punya anak soleh itu adalah amal kebaikan yang pahalanya nggak akan pernah putus bagi kedua orang tuanya. Aku yang mendengar penjelasan bapak hanya bisa tertunduk. Apa boleh buat? Aku harus tetap melanjutkan perjalananku di pondok ini. Setelah selesai menjenguk, ku antar ibu dan bapak sampai ke gerbang pondok. Sesaat sebelum mereka pergi, bapak berkata padaku, jadilah anak soleh Bas, kata bapak sambil tersenyum. Setiap malam, Ustazah Laila sering mengaji Al-Quran tanpa speaker di masjid pondok. Beliau memang salah satu ustazah yang sangat rajin. Malam itu, aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid. Dia selalu mengizinkanku, asal jangan terlalu larut malam. Kebetulan saat itu, tidak ada banyak pakaian yang aku cuci. Hanya 2 buah celana dan 1 baju. Dari dalam masjid terdengar suara merdu Ustazah Laila. Aku suka mendengar beliau mengaji tengah malam seperti ini, membuat suasana jadi hangat. Selesai mencuci, ku bawa pakaianku ke belakang gedung. Namun di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Quran. Kebiasaan kamu nyuci baju malam-malam begini, Bas? Itu jelas sekali, Ustazah Laila. Ustazah bukannya tadi lagi ngaji ya di masjid? Orang saya baru mau ngaji. Udah sana cepat tidur, udah malam besok harus sekolah, suruh beliau. Ustazah, sumpah tadi aku dengar suara Ustazah lagi ngaji di masjid. Lalu suara itu terdengar kembali. Itu suara Ustazah Laila sedang membaca surat Al-Ikhlas. Suara itu bahkan terdengar sangat keras, terkesan membentak-bentak. Tuh, itu suara Ustazah. Kuletakkan ember yang berisi pakaian, wajahku kebingungan. Ustazah Laila mengerutkan dahi. Ia mendengar suara itu dengan seksama. Astagfirullah, katanya. Ia lalu menghampiri sumber suara tersebut. Aku penasaran dan mengikutinya dari belakang. Dia masuk ke dalam masjid, lalu menjibakkan tirai pembatas barisan lelaki dan perempuan. Suara perempuan mengaji masih terdengar keras memenuhi ruangan masjid, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Walaupun aku dan Ustazah sudah masuk ke dalam masjid, suara itu tak mau berhenti. Basuki, cepat pulang ke kamarmu, pinta Ustazah Laila. Malam itu benar-benar sangat menakutkan. Jin itu ada yang jahat, ada juga yang baik. Sebagian dari jin juga ada yang muslim. Ya bisa jadi apa yang kudengar di masjid itu adalah jin muslim. Jadi janganlah takut. Aku menceritakan kejadian semalam pada Ustadz Didi, dan dia menanggapinya dengan santai. Kamu jangan khawatir, jin itu tidak akan mengganggu lagi.
Dari mana Ustadz tahu kalau dia nggak akan ganggu lagi? Nanti malam Ustadz bicara sama jin itu, katanya. Aku terkagum-kagum mendengar pernyataan Ustadz Didi. Dia memang terkenal sebagai Ustadz yang sakti.